seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan mengulang pujian ini, mari berikan kemuliaan, hormat, dan mengagungkan nama Tuhan. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 84 ayat 11a. Pujian satu hal yang kurindu. Dia adalah menghabiskan waktu di tempat lain. Maka sekarang, mari secara pribadi untuk merenungkan di manakah kita menghabiskan waktu kita selama ini. Di rumah Tuhan atau di tempat lain yang tidak membangun kehidupan rohani kita. Mari secara pribadi merenungkan perjalanan kehidupan kita selama ini. Di mana kita menghabiskan waktu kita. Di hadapan manusia, kita bisa menyebut diri orang Kristen, lalu dengan sesuka hati mempermainkan Tuhan dengan
tersembunyi baginya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari biarkan Tuhan yang menyelidiki hati setiap kita. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Mazmur 26 ayat 2. Pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Dengan segala kerendahan hati, ada secara pribadi untuk datang mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, bahkan mohon ampun karena kita yang tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sambil kita menyadari betapa hina dan tidak layaknya kita untuk datang di hadapan Tuhan, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, bersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan dosaku, berulang kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Selanjutnya kita masuk ke renungan singkat. Saudara-saudara sekalian, ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan singkat kita malam hari ini, saya akan bacakan dari Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saya ulang, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara sekalian, konteks pembacaan ayat ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia yang sedang dalam kesombongan karena merasa memiliki segalanya. Jemaat di Laodikia pada saat itu sedang hidup dalam kejayaan, kemakmuran, sehingga mereka tidak merasa perlu lagi akan Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara kehidupan kita hari ini dalam dunia digital, dunia sekularisme, hampir segala hal bisa diadakan, hampir semua hal bisa dilakukan lewat alat digital. Sehingga yang menjadi ancaman adalah ketika semua hal sudah bisa dilakukan, maka tidak perlu Tuhan lagi. Apa yang harus didoakan? Toh kita semua bisa melakukannya. Saudara-saudara, dalam pembacaan ini, Tuhan Kristus muak dengan keadaan di Laodikia. Bahkan dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu bentuk kemarahan Tuhan. Tetapi saudara, di tengah kemuakan Tuhan akan kondisi, kita mendapati bahwa Kristus tetap penuh dengan kelemah lembutan, kesabaran dan cinta kasih. Karena sekalipun dia muak, dia masih tetap menunggu pertobatan jemaat. Ayat pembacaan kita tadi menunjukkan bahwa Yesus sedang berdiri di muka pintu. Berarti kalau dia berdiri di muka pintu dan mengetok, berarti dia sedang mendapati pintu tertutup. Tidak mungkin mengetok kalau pintunya terbuka. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ini, di mana atau seperti apa kita, saudara-saudara? Yesus sedang berdiri di muka pintu hati kita. Dia mengetok, dia ingin masuk. Lalu apa yang dia katakan? Barang siapa yang mendengar dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan. Saudara, tergantung respon kita hari ini. Apakah kita mau dengan sungguh membuka hati untuk Tuhan, ataukah selama ini kita hanya menjalankan tata cara keagamaan, lalu menganggap itu adalah kekristenan yang sejati? Saudara, orang Kristen dengan murid Yesus beda. Murid adalah orang yang mengikuti guru. Yesus katakan di Matius 28 ayat 19-20, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan dia bilang jadikanlah semua orang percaya saja, selesai sampai situ. Tetapi di dalam kata murid ada sebuah kualitas: geblek, taat, dan mengikuti apa yang gurunya mau. Guru kita adalah Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, hari ini saya menantang kita semua. Selama ini kita belum pernah membuka hati secara sungguh kepada Yesus. Saat ini saya mengajak saudara untuk membuka hati kepada Tuhan. Ketika pertanyaan ditujukan kepada kita, siapa Yesus menurut saudara? Apa istimewanya Yesus? Kenapa dia harus datang? Saya kira dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Kalau kita ditanya,
apa momen berharga, momen terpenting yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan berpikir, ketika saya lulus ujian misalnya, ketika saya menjadi juara ini dan itu, ketika saya menjadi ini dan itu, ketika saya mendapat ini dan itu. Tetapi sadarkah kita bahwa salah satu hal yang paling terpenting dalam kehidupan kita adalah ketika kita menerima keselamatan. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah dengan sungguh dari hati yang paling dalam, dari hati yang paling tulus, dengan mulut kita sendiri menyatakan bahwa, oh Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Meskipun mungkin kita tiap minggu ke gereja, tapi apakah kita sudah mengenal Yesus secara sungguh? Saudara, Dia berdiri di muka pintu hati kita sekarang. Dia mengetok. Dia ingin masuk. Karena itu, saudara-saudara, saya mengajak kita semua waktu berdiri. Kita tundukkan kepala. Kita merenungkan, saudara-saudara, bagaimana kita harus betul-betul hidup taat dengan iman kita hanya kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuat komitmen untuk secara sungguh berserah dan berlutut hanya kepada Tuhan. Mari kita renungkan apa yang menjadi tantangan dan halangan kita untuk membuka hati kepada Tuhan. Jangan sampai kita disebut pemuda Kristen, tapi perilaku kita jauh daripada ciri-ciri Kristen. Apa yang menghalangi kita, saudara? Mari kita renungkan. Mungkin keterbatasan kita, mungkin kelemahan kita, mungkin pengaruh lingkungan, atau mungkin rasa malas, atau bahkan ego kita sendiri. Karena itu saya mengajak kita semua masing-masing berserah di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil sikap hati, mengambil komitmen dan keputusan untuk membuka hati di hadapan Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara-saudara yang rindu, mari kita berdoa untuk mengambil komitmen, membuka hati dan berserah diri kepada Tuhan. Yang ingin berdoa, ikuti kata-kata saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosaku. Kuasai langkah hatiku dan bentuklah saya menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Silakan kembali. Karena Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya, maka Ia mengampuni setiap umatnya yang dengan segala kerendahan hati datang untuk mengakui setiap dosanya. Maka seturut dengan itu, saudara telah merenungkan perjalanan hidup selama ini dengan firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Merespon pengampunannya dan merespon panggilannya untuk kembali kepada Dia. Mari bersama kita katakan, aku mau, saya mau ikut Yesus. Menderita
saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Engkau telah menciptakan aku untuk dirimu sendiri, maka hatiku senantiasa gelisah tanpa perhatian di dalam dikau. Perkataan ini mewakili semua orang berdosa di muka bumi ini. Perkataan ini menunjukkan begitu nyatanya kehausan rohani hati manusia akan Allah. Di dalam hati setiap orang ada kerinduan akan Yesus. Dan kita tidak tahu berapakah manusia yang hatinya sudah dipuaskan oleh kasih Kristus. Yang jelas, masih lebih banyak orang yang belum mengenal Dia. Tidak ada harta dan berita yang dicari orang melebihi Injil keselamatan kekal. Kita adalah generasi yang telah diselamatkan dan diberi kepercayaan oleh Kristus menjadi generasi penuai dalam ladangnya. Hati yang diselamatkan adalah hati yang ingin melayani. Itulah yang seharusnya menjadi perhatian kita. Itulah yang seharusnya menjadi motivasi kita selaku generasi muda. Allah telah lebih dulu melayani kepada kita di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam dirinya telah kami menciptakan seorang pelayan yang sejati, yang walaupun dalam ciptaannya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah memasangkan dirinya dan mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, yang merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan matinya di atas kayu salib. Pelayan yang sejati adalah pelayan yang tidak mengedepankan kekuasaan bahkan status, tetapi pelayan yang sejati adalah pelayan yang rela berbagi jasa, baik suka dan duka, untuk kepentingan orang lain. Kebesaran seorang pelayan tidak dibuat dari berapa banyak orang yang telah melayani dia, tetapi seberapa banyak orang yang telah dia layani. Barang siapa yang menjadi bersama dengan kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Matius 20 ayat 26b. Pujian melayani lebih sungguh, sementara itu akta pembasuhan kaki berjalan. Melayani lebih sungguh,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah lebih dulu melayani kepada saya dan saudara. Karena itu, mari mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tidak mudah untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita. Tetapi ingatkah kita dapatkah terhitung segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan? Tidak. Sekalipun kita berkata bahwa kita akan melakukan hal-hal yang akan menyenangkan Tuhan ke depannya, tapi di dalam kelemahan, kedagingan, dan keterbatasan kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi Ia tetap mengampuni kita. Karena itu, pengampunan yang telah Allah karuniakan kepada setiap kita harus menjadi motivasi kita untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Mari mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Jika di antara kita ada yang menyimpan dendam, ada yang menyimpan kesalahan orang lain terhadap kita, maka lepaskanlah itu sekarang. Karena jika kita tidak melepaskan pengampunan, maka ada jarak antara hubungan kita dengan Tuhan. Mengampunilah sampai 70 kali 7 kali. Yang telah dibasuh kakinya oleh panitia dan ketua masis, mari bersama berdiri. Ingatlah bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat. Oleh karena itu, selagi masih kuat, selagi masih ada waktu, mari mengerjakannya. Pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saudara-saudara, mari mengulang pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat
bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Pujian jadikan kami satu, kita hidupkan bersama sambil bergandengan tangan. Yang tidak mau bergandengan tangan berarti tidak mau bersatu dengan teman-teman. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu Allah Tritunggal, Allah yang berkuasa di dalam keberadaan kehidupan kami, Allah yang senantiasa menolong mengawal keberadaan kehidupan kami. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepada-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena penyertaan-Mu kami boleh bertemu di tempat ini dalam kasih Tuhan, boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kami, PPGTM Klasis Bangla di tempat ini. Kami percaya karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan kegiatan teman-teman kami di tempat ini, mulai dari hari pertama sampai pada hari ini, boleh terselenggara dengan baik. Dan kami percaya ketika semuanya ini boleh berjalan dengan baik, semua karena kuasa Tuhan saja yang nyata di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk berkat Tuhan yang kami alami ketika penyelenggaraan kegiatan di tempat ini. Ada kekuatan, kesehatan, nafas, bahkan berkat jasmani dan rohani Tuhan boleh karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu bersama di tempat ini, merasakan indahnya persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga, kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, bahkan kami telah mengampuni setiap kesalahan dosa kami, dan kami percaya bahwa Tuhan telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Oleh sebab itu, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga, kelanjutan acara yang akan dilalui saudara-saudara kekasih kami di tempat ini, kami terus sandarkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah jadi sepenuh dengan kuasa dan kehendak yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ketika Tuhan yang menjadi gembala kami,
akan kekurangan satu apapun. Berkati panitia yang boleh menyelenggarakan kegiatan di tempat ini, dari dalam kehidupannya tetap menjadi berkat bagi keluarga Persekutuan Pemuda Klasis Bangla di tempat ini, dan terlebih menjadi berkat dalam setiap langkah dan kehidupan mereka dimanapun Tuhan akan menempatkan mereka. Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena malam ini kami boleh bersama-sama datang memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Sebab itu, di setiap ucapan syukur kami ya Tuhan, setiap permohonan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kesalahan dosa kami, dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan ini pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Lampu dinyalakan.